Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, sebelumnya kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami pagi ini. Kami juga bersyukur Tuhan memberikan tubuh yang sehat kepada kami semua. Dan hari ini kami juga bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami belajar, kami diajar, kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon Tuhan kiranya Engkau menganugerahkan kepada kami hikmat supaya kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu hari ini. Supaya firman-Mu akan terus membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan waktu di depan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk kita kembali membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita 8 ucapan bahagia. Dan hari ini kita sampai pada bagian yang kelima. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu sekalian Matius 5 ayat yang ke-7. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7 saya akan membaca untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini: berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, Allah akan mengasihani mereka juga. Tema kita pada pagi hari ini adalah berbahagialah orang yang murah hati. Saudara, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan murah hati sebagai suatu sikap suka atau mudah untuk memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong dan baik hati. Di dalam bahasa Yunani, saudara, kata murah hati disebutkan dengan kata elemones, artinya iba, murah hati, sangat merasa kasihan, mudah terharu. Saudara, dan orang yang secara aktif berbelas kasihan atau orang yang penuh dengan belas kasihan tidak cukup hanya berkata-kata saja, tetapi juga melibatkan pikiran dan juga tindakan. Dengan kata lain, saudara, kemurahan tidak hanya sekedar merasa kasihan, merasa iba, melihat kesusahan, melihat penderitaan, melihat pergumulan orang lain, tetapi juga melakukan sesuatu untuk meringankan kesusahan, pergumulan, dan penderitaan orang lain. Saya mengutip salah satu ungkapan yang ditulis oleh William Barclay, saudara. Dia mengatakan begini, bahwa kemurahan adalah kemampuan untuk masuk ke dalam kulit orang lain sampai kita dapat melihat sesuatu dengan matanya, memikirkan sesuatu dengan pikirannya, dan merasakan sesuatu dengan perasaannya. Saudara, ungkapan William Barclay ini sangat dalam sekali, saudara. Kalau kita mengatakan adalah orang yang berkemurahan, maka William Barclay mengatakan kita seperti orang yang masuk ke dalam kulit orang lain itu. Sehingga kita mampu untuk melihat sesuatu dengan matanya, kita mampu untuk memikirkan sesuatu dengan pikirannya, dan kita merasakan sesuatu dengan perasaannya. Saudara, jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang murah hatinya, Dia tidak sedang mengacu kepada hanya sekedar orang yang iba dan belas kasihan, tetapi Dia mengacu pada mereka yang menjadikan kemurahan sebagai gaya hidup dan mendemonstrasikan kemurahannya itu dengan sebuah tindakan yang nyata. Bukan hanya sesekali saja, tetapi terus-menerus tanpa henti bermurah hati. Bukan sebagai kemurahan yang musiman. Saudara dikasih oleh Tuhan, jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa kemurahan adalah kasih dalam tindakan. Saudara, di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 27,
menghubungkan praktek kemurahan ini dengan ibadah yang murni atau cara beragama yang sempurna. Dikatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 27 mengatakan begini. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, saudara, dikatakan cara beragama yang sempurna dan yang tidak bercela di mata Allah bisa terlihat dalam hal seperti ini. Katakan, pertama, ketika kita memperhatikan penderitaan anak yatim piatu atau janda dan menolong mereka. Dan ketika kita tidak membiarkan diri kita ternoda dengan mengikuti keinginan-keinginan duniawi. Saudara, penulis kitab Yakobus ini sekali lagi menggabungkan atau menghubungkan antara kemurahan dengan satu praktek hidup yang nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara, seorang yang murah hati atau seorang yang hidupnya dipenuhi dengan kemurahan hati, dia akan melihat orang lain dengan perspektif yang berbeda. Dia akan mampu melihat sesama, dia akan mampu melihat manusia yang lain, dia akan mampu melihat orang lain di sekitarnya dengan perspektif yang berbeda. Artinya, saudara, orang yang murah hati akan melihat orang lain membutuhkan hal yang sama seperti juga yang kita butuhkan. Dengan kata lain, saudara, kita belajar menempatkan diri kita pada tempat dan posisi yang sama seperti orang lain. Hal ini tentu saja, saudara, akan menjauhkan kita dari penilaian atau asumsi yang negatif terhadap orang lain. Bahkan kita juga akan mampu melihat orang lain adalah jiwa yang berharga di mata Tuhan. Tidak membedakan suku dan ras apa dan agama apapun. Kita akan melihat orang lain dengan perspektif yang berbeda. Mereka adalah ciptaan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan mereka adalah jiwa yang berharga di mata Tuhan. Seorang yang rendah, seorang yang berkemurahan hati, orang yang dipenuhi dengan murah hati, dia akan melihat orang lain dengan perspektif yang berbeda. Orang yang murah hati atau hidupnya dipenuhi dengan kemurahan, dia juga akan menjadi seorang yang bermurah hati kepada siapa saja. Saudara, di dalam Alkitab, di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37, sebuah kisah yang tentu saja tidak asing lagi bagi kita. Sebuah kisah yang menceritakan tentang seorang Samaria yang bermurah hati. Di dalam kisah Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ini, ada 3 hal penting yang kita bisa melihat di sana dari kisah seorang Samaria yang bermurah hati ini. Yang pertama adalah kemurahan hati yang dimiliki oleh seorang Samaria. Terlihat jelas sekali dari perbuatannya, dari tindakannya yang tidak memandang dari mana orang itu berasal, dari suku apa dia berasal, tetapi dia tetap memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang yang saat itu sedang di hadapannya. Yang kedua, seorang Samaria ini, saudara, dia mampu menunjukkan murah hatinya, cinta kasihnya kepada orang yang membencinya sekalipun. Saudara, kita tahu semua bahwa orang-orang Yahudi sangat membenci orang Samaria. Orang-orang Yahudi menilai atau memiliki satu perspektif yang buruk kepada orang Samaria dan bermusuhan dengan orang Samaria. Tetapi saudara, di dalam bagian ini kita ditunjukkan satu kisah yang sangat luar biasa sekali. Seorang Samaria yang murah hati, yang berkemurahan itu, dia mampu menunjukkan, saudara, bahwa dia mampu bermurah hati, menunjukkan cinta kasihnya kepada orang yang membencinya sekalipun. Tentu saja, saudara, ini tidak mudah. Tentu saja ini juga butuh satu perjuangan yang luar biasa. Dari kisah seorang Samaria yang murah hati ini, saudara, kita juga diberikan satu pelajaran penting. Dia memberikan bantuan bukan didasarkan untuk mendapat balas budi. Dia memberikan bantuan atau orang Samaria ini menolong orang Yahudi itu pada saat itu bukan untuk mendapatkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Tetapi karena orang Samaria ini memang memiliki
niat baik untuk menolong orang yang ada di dalam kesulitan pada saat itu. Dia menolong dengan ketulusan hatinya. Dia melakukannya dengan segenap hatinya. Saudara, sekali lagi, orang yang murah hati atau hidupnya dipenuhi dengan kemurahan, bukan saja dia melihat orang lain dari perspektif yang berbeda, tetapi dia juga mampu untuk menjadi orang yang bermurah hati kepada siapa saja, termasuk kepada orang yang membencinya juga. Saudara, orang yang bermurah hati juga adalah orang yang bersedia untuk membagikan apa yang telah mereka miliki kepada orang lain. Saudara, orang yang bermurah hati, dia akan mau dan bersedia untuk berbagi kepada orang lain. Apa yang dia miliki, dia bagikan kepada orang lain, supaya orang lain itu juga bisa memilikinya. Saudara, pertanyaannya, saudara, apakah yang hendak saudara dan saya bagikan sebagai orang Kristen kepada orang-orang di sekitar kita? Apa yang hendak kita berikan? Apa yang hendak kita salurkan? Apa yang hendak kita bagikan kepada mereka, orang-orang di sekitar kita? Saudara, satu hal yang saya mau ingatkan, yang harus kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita adalah keselamatan dari Tuhan. Keselamatan dari Tuhan, itulah yang harus kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya yang telah menerima kemurahan yang tak terbatas itu, kita sekarang harus menunjukkan belas kasihan dengan memberitakan Yesus Kristus sebagai penebus bagi dosa-dosa kita. Dialah yang mampu dan sanggup membebaskan manusia yang terikat dari dosa di bawah hukuman kematian yang kekal, dan itu hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Inilah ada tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Inilah yang menjadi panggilan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita mau membagikan berita sukacita. Kita mau membagikan berita keselamatan ini kepada orang lain, supaya kita yang beroleh kemurahan, juga orang lain juga mendapatkan kemurahan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, murah hati merupakan perintah Tuhan yang harus dinyatakan dalam tindakan nyata yang konkret. Murah hati, kemurahan tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya kita diskusikan, tidak hanya kita dengungkan melalui kalimat-kalimat yang manis dari mulut kita, tetapi harus kita nyatakan dengan sebuah tindakan yang nyata, sebuah tindakan yang konkret untuk orang-orang di sekitar kita. Karena sesungguhnya murah hati juga mencerminkan hati Bapa dan mencerminkan merupakan sifat dari Allah. Saudara, setiap orang yang harus percaya harus memiliki kemurahan hati, sehingga orang lain dapat melihat dan juga merasakan kasih Allah, kasih Kristus di dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Di dalam terjemahan yang lain bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas lagi, berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, Allah akan mengasihi mereka juga. Mari saudara, di dalam pelajaran yang kelima ini, mari kita sebagai orang-orang percaya, kita berkomitmen untuk kita boleh memiliki hati yang berkemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, berbahagialah orang yang mengasihi orang lain, karena Allah akan juga mengasihani kita. Saudara, banyak orang di sekitar kita yang sedang menunggu akan cinta dan kasih kita. Ada orang-orang di sekitar kita yang sekarang sedang menantikan akan uluran tangan kasih kita. Saudara dan saya sudah beroleh kemurahan yang luar biasa, kemurahan hati Allah. Dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita orang yang bermurah hati, kita juga membagikan berita keselamatan ini kepada orang lain. Sekali lagi, berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, karena mereka jugalah yang akan dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini.
yang mengingatkan kepada kami kembali bagaimana kami sebagai orang-orang percaya, kami memiliki kemurahan hati. Bahkan murah hati itu menjadi gaya hidup di dalam diri kami sebagai orang-orang Kristen. Bukan saja kami membicarakan tentang murah hati ini, tetapi kami juga mau belajar untuk mewujudkan kemurahan hati itu kepada orang-orang di sekitar kami. Karena itu ya Tuhan, berikanlah kepada kami dan mampukanlah kami untuk mempraktekkan satu sikap kemurahan hati ini kepada orang-orang di sekitar kami. Sekalipun Tuhan, mungkin banyak orang yang tidak suka dengan kami, membenci kami, orang-orang yang terus-menerus mungkin mencari-cari kesalahan kami, tetapi ya Tuhan, anugerahkan kepada kami kesanggupan dan kemampuan, supaya kami dapat juga berbelas kasihan kepada mereka. Kami juga berkemurahan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, berkati seluruh jemaat Tuhan, orang-orang yang mendengar firman-Mu hari ini. Anugerahkan kepada kami hati yang murah, kemurahan hati dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.